kerja yang sungguh-sungguh dan profesional ini. Dan tentunya Allah mengapresiasi semuanya. Mengapresiasi apa yang dilakukan. Salah satu hadis Nabi yang saya bacakan tadi. Man amsa kalan min amali yadih amsa maghfuran lahu. Siapa yang bersore-sore, letih, capek setelah bekerja, dan dia ikhlas itu semuanya, di sore hari itu dosa dia sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun, di lapangan kerja manapun, dia ikhlas dengan itu. Ya, tuntutan kerjaan itu dilakukan dengan senang hati semuanya. Dan Allah mengapresiasi, karena di dalam perspektif Islam ini, pahala tidak selalu didapat melalui sholat, melalui zikir, melalui baca Quran. Melayani pun bagian dari ibadah. Semua kalau diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala punya nilai ibadah, maka di situ dituntut sungguh-sungguh dan profesional. Dan ini sekali lagi bukan karena ada Dr. Aditnya, tapi saya sudah lihat dokter-dokter lain juga begitu. Saya lihat juga Dr. Amira ketika memang sama-sama dalam karantina gitu kan. Ini sehingga saya berkesimpulan luar biasa dokter-dokter yang menghantarkan untuk profesi DKI Jakarta khususnya ini mendapat nilai terbaik pada musim haji 2018 yang lalu. Ini yang kedua, adab kita untuk bekerja. Nah, tentunya sungguh-sungguh dan profesional dalam segala bidang, termasuk tugas guru, termasuk tugas ustadz, mengajar dan sebagainya. Profesionalitas yang harus dikedepankan sehingga dia bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun itu harus sungguh-sungguh dan profesional. Apakah penentu masalah, apakah yang memvonis dan sebagainya, namanya hakim, itu harus profesional. Karena ada satu hal yang patut untuk direnungkan. Nabi bersabda, al-qudatu salasah, hakim itu ada 3. Qadin fil jannah wa qadiyani finnar. 1 hakim di dalam surga, 2 hakim ada di dalam neraka. Jadi 2 dari 3 hakim banyakkan di neraka. Kalau hakim di Indonesia ada 9 juta umpamanya, 2/3 dari itu di neraka, berarti 6 jutaan. Rinciannya apa? Yang satu ini memutuskan perkara sesuai dengan ilmu yang diketahui, sesuai dengan kasus per kasusnya, dan tidak bisa diintervensi. Ini hakim yang masuk surga. Yang ahli neraka, dia tahu permasalahannya, tetapi dihukumkan keliru. Ini ahli neraka. Yang ketiga dia tidak tahu, tetapi dia salahkan. Ini juga ahli neraka. Jadi 2 dari 3 hakim, ini Nabi yang bersabda seperti itu. Nah, artinya sungguh-sungguh dan profesionalitas ini dituntut dalam berbagai macam aspek tugas kita bersama. Yang ketiga, jujur dan adil. Apalagi Islam dalam ibadahnya pasti melahirkan kejujuran. Kita bulan Ramadan, menjelang detik-detik berbuka puasa, makanan sudah di hadapan kita. Tidak ada orang lain yang bisa tahu kita seorang diri. Tapi maghrib belum datang. Mungkinkah kita berani menjamah ini sementara maghrib belum dikumandang, azan belum dikumandangkan? Tidak mungkin. Kita takut karena ada yang memantau. Ada CCTV. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat segala aktivitas kita. Itu kejujuran di dalam Islam. Apalagi ibadah dalam Islam selalu punya 2 dimensi. Dimensi duniawi, dimensi ukhrawi. Selalu dalam Islam. Katakanlah, kita sholat zuhur tadi. Awal sholat, Allahu Akbar. Apa arti Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Ini dimensi ukhrawi. Kontak komunikasi vertikal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir sholat, Assalamualaikum, selamat kamu yang di sebelah kanan saya, dan selamat yang ada di sebelah kiri saya. Dimensi duniawi. Kemudian puasa, awalnya menahan lapar, akhir puasa membebaskan muslim dari kelaparan lewat zakat fitrah dan zakat mal.
yang punya dampak sosial. Apalagi kalau orang sekarang ini, dia sholatnya rajin, puasanya rajin, baca Qurannya rajin, tetapi sama orang nggak pernah akur. Kontrak sini ada musuh, kontrak sana ada musuh, kontrak belah sana ada musuh, jadilah kontraktor bermasalah. Walaupun dia sholat, walaupun dia ngaji, batu sandungan masuk ke dalam surga kalau sama orang belum saling menghalalkan, belum saling memaafkan, belum saling bersilaturahim. Coba lihat yang punya kitab namanya Dalilul Falihin, dia syarah Riyadhus Shalihin. Itu Nabi bertanya, atadruna manil muflis? Tahukah Anda siapa sih orang yang bangkrut itu? Nabi bertanya sama sahabat, siapa orang yang bangkrut? Kata sahabat, al-muflis fina man la dirham lahu wa la mata. Orang yang pailit menurut hemat kami ya Rasul adalah yang tidak punya materi, yang tidak punya jabatan, yang tidak punya uang, yang tidak punya apa-apa. Itu orang yang bangkrut. Mungkin pendapat sahabat sama dengan pendapat kebanyakan kita, tetapi pandangan Rasul berbeda tentang kepailidan ini. Kata Nabi, innal muflisa min ummati mayyati yaumal qiyamah bis sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fa hadha yu'tu min hasanati wa hadha min hasanati fa in faniyat hasanatu qabla yudama alaihi ukhidha khotoyahu. Orang yang pailit adalah pada hari kiamat dia mengajukan, ya Allah ini hasil ibadah sholat saya, mohon kau terima ya Allah ya Rabb, saya nggak pernah meninggalkan sholat dan selalu berjamaah, saya mohon kau terima. Ketika dia mengajukan begitu, ada hamba lain yang datang, ya Allah saya juga hambamu, dengar surah kami ya Rabb, mohon izin ya Rabb, saya menjadi saksi memang orang ini ahli sholat luar biasa. Bukan saja 5 waktu duhanya dikerjakan, sholat witirnya tiap malam, bahkan tahajudnya, sholat sunnah rawatib, ghairu rawatib, saya tahu dia kerjakan. Tetapi qad syatama hadza, dia pernah mencaci maki saya di muka umum, pernah mempermalukan saya di muka umum. Saya wong cilik ya Rob, bukan wong licik. Saya mohon keadilan. Allah perhatikan delik hukumnya, ada saksinya, organ tubuhnya. Allah tahu sebenarnya orang ini pernah mencaci maki, belum pernah minta kehalalan, yang belum pernah ada kata maaf. Tapi demi keadilan semuanya dipadukan, semuanya dihadapkan. Betul dia pernah mencaci maki orang, sudah kalau begitu ambil pahala sholat buat kamu. Itu pailit. Dia sholat dari kecil sampai meninggal dunia, pahalanya buat orang lain karena bermasalah, belum pernah minta maaf. Jadi betapa strategisnya nilai silaturahmi. Yang kedua, dia mengajukan hasil ibadah puasa. Ya Rob, kalau tadi sholat pahalanya buat orang lain, ini puasa saya mohon kau terima ya Rob. Ketika dia mengajukan, ada lagi orang lain yang keberatan. Ya Allah, engkau adalah ahkamul hakimin, yang paling adil. Saya tahu orang ini puasanya rajin luar biasa. Bukan saja Ramadan, habis Ramadan selesai, Lebaran besokannya dia puasa 6 hari. Senin Kamisnya rajin banget. Tetapi wa qadzafa hadza, dia mencemarkan nama baik saya, dia membunuh saya. Sakitnya aku di sini ya Allah, di sini, kata kita. At-taqwa hahuna, takwa juga adanya di sini. Allah perhatikan pengaduan hambanya, betul bahwa dia pernah mencemarkan nama baik, belum pernah minta maaf, belum ada penyesalan. Kata Allah, ambil saja pahala puasanya buat kamu tuh yang pernah dipermalukan, yang dicemarkan, pernah dituduh macam-macam. Itu potret yang kedua, orang yang bangkrut. Dia mengadu lagi, ya Rob, ini satu-satunya asa saya, ini harapan saya, zakat, infak, sedekah, mohon kau terima ya Rob. Ada lagi yang ngadu, ya Allah saya tahu orang ini zakatnya luar biasa besar, orang miskin se-Jakarta kebagian sama sedekahnya, luar biasa, tetapi korupsinya lebih gede daripada sedekah. Wa akala mala hadza, Allah ambil saja pahala zakat, infak, sedekah, hibah dan wakaf. Ini nggak punya apa-apa, nggak ada pahala sholat, tidak ada pahala puasa, tidak ada pahala zakat karena belum pernah minta maaf, belum pernah minta kehalalannya. Maaf, orang Betawi bilang gures, nggak punya lagi pahala.
Selesai? Belum. Ada yang menyusul. Ya Allah, wasafaka damaha. Orang ini pernah membunuh saya. Di dunia tidak diketahui. Saya dibunuh sama orang ini. Itu ngadu macam-macam itu. Saya dibunuh, habis semua. Kata Allah, ambil saja pahala. Enggak ada lagi pahala. Maka dosa orang yang dibunuh menjadi tanggungan orang yang membunuh atau orang yang menyuruh orang lain untuk membunuh. Nah, ini berarti begitu strategi saya katakan tadi, nilai silaturahim, saling memaafkan, saling menghalalkan satu sama lain. Mungkin kita harus bangga jadi umat Islam Indonesia karena halal bihalal ini hanya milik Indonesia. Bu, yang keluar negeri coba tanya, adakah di sini halal bihalal? Enggak ada. Di Saudi Arabia enggak ada, di Turki enggak ada, di Sydney enggak ada, di Asia Tenggara enggak ada semuanya, di Cina apa enggak ada. Indonesia, ini sejarahnya 1948 dimunculkan halal bihalal oleh Mbah Wahab Hasbullah. Karena Bung Karno meminta kepada Kiai Wahab Hasbullah untuk dijadikan jalan keluar dari permasalahan umat. Bung Karno galau ketika itu 1948. Karena baru saja 3 tahun kita merdeka, itu banyak pemberontakan di mana-mana. Ada DI, TII. DI bukan 2 istri, bukan. Ya, Darul Islam. Ya. Ada pemberontakan PKI di Madiun 1948. Bung Karno galau ini. Terancam ini bangsa ini. Maka ngundang Kiai minta jalan keluar. Nah inilah Kiai yang memberikan solutif dari permasalahan umat dan bangsa. Gampang, kumpulkan saja orang yang bertikai. Kalau mereka berantem, mereka berkelahi, itu berarti saling mengharapkan. Nanti habis lebaran kita saling menghalalkan, saling memaafkan satu sama lain. Dan Bung Karno setuju. Karena yang digunakan istilah bukan silaturahim tapi halal bihalal. Yang belum pernah muncul ketika itu. Nah sampai sekarang itu berawal dari 1948 atas saran Kiai Wahab Hasbullah. Ya. Nah, para dokter yang muda yang saya sangat hormati, itu yang ketiga, adab kita sebagai pekerja dimanapun kita berada ini tadi adalah jujur dan amanah, dapat dipercaya, dan itu adalah bagian dari sifat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita hampir susah mencari orang jujur. Sarjana banyak, apalagi sarjono banyak banget. Tapi orang jujurnya langka. Nah, Islam melahirkan orang-orang yang disiplin dan jujur. Yang keempat, adab kita bekerja ini harus menjaga etika sebagai individu. Jangan sampai kita terjebak dalam syubhat. Jangan lagi yang haram, yang syubhat kita tinggalkan. Syubhat ini perikolus, nyerempet bahaya. Jangan sampai kita melanggar rambu-rambu syariat. Karena ini kota Jakarta. Jakarta ini disebut metropolitan. Dan mungkin megapolitan, kosmopolitan. Tapi di pojokan masih banyak setan. Artinya Jakarta begitu kompleks dengan permasalahan umat dan bangsa. Maka keimanan harus menyertai dalam kehidupan kita ini. Supaya nggak digerus oleh budaya-budaya asing. Hingga saat ini tidak sedikit era globalisasi berubah menjadi era goblogisasi. Betapa tidak goblogisasi? Pernahkah kita melihat ayam jago, budak-budak ayam jago mau dikawinin? Ada tidak ayam jago, budak-budak ayam jago? Ada nggak bandot nanti Idul Adha budak-budak bandot mau dikawinin? Hewan aja tahu. Tapi sekarang ada orang minta diakui keberadaannya. Si Tuti senang sama si Tini, si Dedi sama si Dodo. Apa tidak era globalisasi menjadi goblogisasi? Di zaman Nabi Lut saja luar biasa azabnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir adabnya adalah ukhuwah. Kita harus menjaga persaudaraan dalam lintas agama, bahkan dalam lintas hubungan dan sebagainya itu. Ahmad Yusuf di dalam bukunya Al-Qiyamul Islamiyah fi Surukil Iqtisodi memberikan komentar bahwa interaksi manusia kepada sesama manusia harus diyakini oleh sebuah kesadaran bahwa kita semua adalah saudara. Karena kita saudara, maka harus berbuat baik. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu
bain akhwaikum wattaqullah. Hanya saja orang-orang yang beriman kita adalah saudara, diikat oleh akidah yang sama, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini yang membuat kita saudara. Bahkan khotib setiap Jumat berkewajiban untuk mendoakan mereka-mereka yang sudah tidak ada. Allah maghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat, yang hidup dan yang mati didoakan. Artinya saudara seakidah, seiman lebih kuat ketimbang saudara kandung lain akidah. Ini saya kira untuk memenuhi judul dari panitia tentang adab menghadapi tugas, sehingga benar-benar ada satu dosa manusia itu yang diampunkan bukan melalui perbuatan tetapi melalui kerja sungguh-sungguh. Itu Nabi yang bersabda, inna minal dzunub la dzunuban. Sesungguhnya ada dosa-dosa, satu dosa yang tidak bisa diampuni dengan sholat, tidak bisa diampuni dengan puasa, tidak diampuni dengan haji dan umroh, tetapi diampuni al-humum fil ma'isyah, bersemangat di dalam tugas bekerja mencari kehidupan. Itu bagian juga untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Saya kira sekedar ini, yang last but not least, lancang kuning berlayar malam, hari gelap amatlah kelam. Bila ragu terhadap Islam, iman di dada akan tenggelam. Putih-putih kelape puan, enggak puan kelape Bali. Terima kasih tuan dan puan udah mau datang kemari. Metik cermek, jangan dikandut. Kalau dikandut ribet naruhnya. Cari bini jangan yang cemberut. Kalau cemberut susah obat. Terima kasih. Semoga Allah memberikan keberkahan buat kita semuanya. Ada tanya jawab? Ya, saya sudahi dulu sementara, nanti kita tutup dengan doa. Sementara dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.